Pemko itu adalah mengurus masyarakat. Jadi dia bukan mengurus dirinya sendiri. Berarti ini menarik, Bang. Ya. Ketika dianggarkan sebuah program-program itu, Iya, tapi kebanyakan mubazir atau gimana itu, begini, Bang, itu? makanya yang saya lihat Atau asal jadi atau gimana? ada dalam ketika dia buat skema perencanaan itu, apakah dimensi partisipatif itu terjadi? Ya. Yang banyak yang saya lihat adalah copy paste dari tahun sebelumnya, atau hanya mengikuti dari desain teknokratis yang sudah dipersiapkan oleh para teknokrat, Ya. para insinyur yang kadang-kadang tidak punya kepedulian terhadap lingkungan itu ya. Jadi pembangunan jalan tidak memperhatikan terhadap dimensi kerimbunan pohon kota, malah ditebangi. Pola kita kan land clearing. Ya. Mau bangun jalan, tebang dulu semua pohon samping jalan. Ya, peduli panas orang lain nggak ada peduli sama dia. Bukan dibangun, bukan ditanam dulu ya? Nggak ada. Kemudian jalan yang sudah diperlebar ke arah Medan itu, habis sudah itu saya lihat pohon-pohon kota yang ada itu nggak ada lagi. Pohon nangka yang ada di Misure yang katanya di samping bawah panah, nggak ada lagi bak panah yang sudah ditebang atas nama perluasan jalan. Jalan sedemikian lebarnya. Kepentingannya saya nggak tahu untuk kenapa harus dibuat selebar itu. Ya kepentingan kontraktor tentu ada, kepentingan pemerintah sebagai penerima fee tentu ada. Ya. Tapi kepentingan publik apa? Ya. Ya, kepentingan ekologisnya apa? Pohon. Saya kemarin sebelum pelebaran jalan di arah Blangmangan itu, arah kandang sampai ke sana itu dengan mudah saya temukan unsurune, bunga teh ayam itu. Yang itu pentingnya untuk anak-anak sakit perut itu bisa kita tahu. Ya. Ketika anak saya sakit perut beberapa yang lalu, saya jalan ke arah kandang, saya cari mana unsurune, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Karena apa? Pelebaran jalan. Pelebaran jalan ini sudah membunuh banyak hal, pohon. Ya. Kemudian dia membunuh hewan-hewan yang ada di jalan, kucing, biawak, ular banyak tabrakan di situ. Ayam semua itu. Dan itu mati karena jalan semakin mulus, semakin besar, kendaraan bisa melaju dengan lebih cepat, ya. Dan asumsi memperlebar jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan tidak terjadi. Kecelakaan makin besar. risiko kecelakaan makin fatal. Karena literasi terhadap pengguna jalan tidak terjadi. Jalan dilebarkan itu memudahkan orang untuk memacu kendaraan lebih cepat. Jadi saya lihat ini pembangunan untuk siapa? Sementara kalau kita masuk ke wilayah Pusong, nah ada di mana dimensi pemerintah jalannya masih begitu. Ya, itu masyarakat sendiri yang menghidupi ekonomi di situ ya. Mereka jualan sendiri, beli sendiri. Dimensi pemerintah tidak ada di situ. Ya. Belum bicara hal lain. Makanya saya bilang, lo semua ini hal yang wajib sebagai kota saja dia tidak bisa penuhi. Apalagi hal yang sunat untuk menunjukkan dimensi distintifnya juga dia tidak ada. Kan kita kalau disebut sebagai kota autopilot bagi saya oke saja. Jalan sendiri ini. Pilotnya tadi mana? Ya, Pesawatnya pilotnya pilotnya tidur aja. Dia tulis bahwa destination-nya sambil ke sini, dia tidur aja. Pesawat jalan sendiri tuh. Betul. Nah, ini yang terjadi dengan Kota Lusmoy. Jadi ke depan kita perlu pemimpin yang tidak autopilot. Ya. Walaupun saya nggak tahu apakah ini perbincangan akan menjadi bagian dari kampanye, tapi tidak, bukan. Yang saya inginkan perbincangan ini baik untuk bisa direnungkan oleh siapapun yang menjadi wali kota di Lusmoy besok. Jadi itu, Paulis. Karena kan kita dalam perbincangan ini kan mencari masalah nih, Bang. Iya. Kalau saya belanja masalah nih, Bang, sekarang nih melihat Iya. harus dimunculkan masalah-masalah yang ada di Kota Lusmoy. Betul. Karena ketika masalah itu ada, pasti ada solusi, Bang. Ya, Sepakat, dan Bang, ya? karena Pak Ulis menerima seluruh masalah, nanti juga akan pertimbangkan saya mau jadi wali kota atau enggak. Berarti berat masalah di sini. Berat, ya? Berat. Jangan autopilot lagi nanti. Kalau Pak Ulis mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya, rekaman ini lebih abadi di dunia Lebih digital. abadi, Ya. Di dunia digital. Kawan. Jadi saya melihat gini, Bang. Ketika pelayanan publik, misalnya contoh, saya berangkat dari rumah menggunakan sepeda ke tempat usaha saya. Di sini kan kita melihat kan ada sebuah unsur keamanan. Rumah Pak Ulis di mana? Di Kedai Aceh. Oke, itu masih oke, masih aman. Ya. Kalau Kita anak saya naik sepeda saya kan tinggal Belang Panjang di jalan lintas Ya. Sumatera. Ya. Kalau saya biarkan anak saya
bersepeda mungkin takdir Tuhan terhadap umurnya lebih pendek Ya. karena kecelakaan sangat sering terjadi di situ. Ya. Berarti kan dari segi keamanan untuk Keamanan kecelakaan kota, tidak ada, ya. kemudian untuk kesehatan karena Betul. saya lihat bang berdebu dan Iya. sebagainya. Karena Jadi- apa? Karena pohon kurang. Jadi Pohon kurang, pembangunan sisa pembangunan PUPR tertinggal begitu saja, debu, semen, macam-macam tertinggal partikel di jalan. Ya. Tidak ada yang menyerap tanaman, tidak ada yang menyerap karbon, tidak ada menyerap partikel. Siapa yang serap? Kita serap. Ya, berdebu. Jadi kan ini kan pelayanan publik. gitu Iya. kan. Secara hukumnya gimana nih? Masyarakat pemerintah tidak melayani secara masyarakatnya untuk bisa nyaman, untuk bisa bersepeda, untuk bisa berolahraga, ya kan untuk Iya. mendapatkan fasilitas-fasilitas publik. Ini menurut Abang gimana nih, Bang? Ya, kalau kita melihat memang Lhokseumawe ini kota membingungkan kalau kita lihat. Jadi kita mau bergerak dari mana memang udah menjadi masalah semua di sini. Jadi persoalan-persoalan ini memang menjadi suatu PR besar bagi suatu saat siapapun yang akan menjadi wali kota nantinya. Jadi saya melihatnya begini, bahwa hari ini Pemku terkesan memang meninggalkan kampus. Nah, sebenarnya ini kan Lhokseumawe ini apa yang tidak dia punya? Ya. Kampus selain ada Universitas Malikussaleh, Ya. ada IAIN Lhokseumawe dan ada Poltek dan berbagai kampus swasta lainnya. Artinya apa? Secara sumber daya manusia memang sangat banyak. Nggak perlulah kita impor dari luar. Dari dalam sudah pakarnya, Pak, ya? banyak pakarnya. Apapun misalnya ada di sini. Cuman persoalan pada hari ini adalah Pemko ini kan kurang melirik kampus. Artinya pemerintah hari ini adalah kurang melirik kampus sebagai apakah orang yang akan dimintai pendapatnya, memberikan kontribusi terkait dengan kajian-kajian dan kebijakan, serta dilibatkanlah dalam pembangunan daerah ini. Jadi untuk sustainable development ini saya pikir memang butuh orang-orang kampus, di samping juga orang-orang yang memang punya visi ke depan bagaimana kota Lhokseumawe ini. Jadi kalau saya melihat bahwa terkesan memang kampus ditinggalkan di kota Lhokseumawe. Akhirnya apa yang terjadi? Ya autopilot. Seperti Pak Kemal bilang, kota Lhokseumawe menjadi kota yang ya begitu-begitu saja. Maka kita lihat legasinya apa? Bingung kita menyebutkan apa legasinya itu. Maka pada hari ini saya pikir sebuah kota yang baik itu memang harus dimulai dari adalah leadership pemimpinnya kuat atau tidak. Nah, makanya ini agak kuat sedikit saya bilang. Leadershipnya ada atau tidak? Jadi sebenarnya ini Ini harus direkam agak ini. kemarahan sebenarnya, agak marah kita sebenarnya ini. Artinya 4 kecamatan cuman, sangat kecil kota itu, sangat kecil. Kecil saya nggak mampu diurus. Aduh, kita nggak 1 triliun ini dana ini nggak kecil nih bang. Saya pikir apa yang sudah digunakan, kemana sudah digunakan anggaran itu. Nah ini artinya kota Tapi kan Lhokseumawe banyak juga pembangunan, Bang, saya lihat. Pembangunan Ada yang mana? Pabrik-pabrik, ya kan? pabrik mana? Makan, Mana ada? Tempat, Enggak, kita lihat sekarang PAD Kota Lhokseumawe itu berapa? Pabrik mana? Paulis menggerakkan usaha panglimanya kan sendiri aja ya. Nggak pakai nggak dana. ada dana pemerintah ya. Sekarang Kek Arun aja gimana? Untuk Kek Arun saja yang memang sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya, sudah tidak mampu juga dikelola. Ini Kek Arun loh. Ya. Artinya apa upaya Pemku itu termasuk dengan Kek Arun ini? Jadi Kek Arun itu sudah bertahun-tahun, Iya. tapi masih berjalan di tempat sehingga Padahal portofolio Kek Arun ini, Iya. di Arun ini dianggap yang terbaik Di dua yang Indonesia. terbaik dari 14 kek yang ada di Indonesia, ya. Kota Lhokseumawe. Padahal udah siap, Bang ya. Portofolionya, maksudnya di atas kertasnya. Iya. Ya. Tapi bagaimana mengeksekusi? Orang mungkin kalau baca dari Jakarta, hebat ini. Coba dia datang sini, apa yang sudah dikembangkan dari kek itu? Nggak ada satupun. Yang paling siap sebenarnya Lhokseumawe. Bang, ya. Lhokseumawe. Lhokseumawe, Kayak gini. Kalau yang lain dimulai dari nol semuanya Iya. ya pembangunannya Iya. kan. Kenapa kok Itulah karena Lhokseumawe nggak jadi, Bang? Itu ya. Hah? Kita tanyakanlah kepada rumput yang masih ada. Jadi itu tadi Bang, ini kan kalau tadi untuk publik tadi kan ini kan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Pelayanan Pelayanan publik. Pelayanan publik. Misalnya kan contoh jalan berlobang, terjadi kecelakaan. Ini kan tanggung jawab pemerintah Bang sebenarnya. Di- Secara hukumnya gimana itu? Iya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah masyarakat kan bisa Kalau jalan berlubang, seandainya terjadi suatu kecelakaan di jalan, itu ada beberapa komentar saya di media online terkait dengan ada orang terjadi kecelakaan di jalan raya karena berlubang. Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaannya. Pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab karena memberikan pelayanan publik sehingga tidak terjadi kecelakaan. Itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang terbaik.
Iya. Pemerintah bertanggung jawab. Dia celaka jatuh kenapa? Jalan berlubang. Jalan berlubang. Jadi masyarakat dipungut pajak. Pajak itu sebenarnya adalah konsep begini. Dalam konsep negara welfare state, negara kesejahteraan, bahwa sebenarnya fungsi pajak itu untuk apa? Pajak itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Digunakan untuk akses publik. Digunakan untuk kepentingan publik. Jadi dia kembali lagi kepada akses publik. Ini kan rumah sakit kita bagaimana, perparkiran bagaimana. Ini kan semeraut kita melihat. Maka apa legasi yang ditinggal? Kesemrautan. Jadi memang ke depan saya berulang kali katakan ke depan memang butuh pemimpin yang progresif. Nggak perlu pintar kali, tapi yang berani mengeksekusi. Berani mengeksekusi dan itu memang berdampak kepada masyarakat. Harus nyata dampaknya itu. Jadi masyarakat tidak berjalan sendiri, pemerintah tidak berjalan sendiri, tapi ini seiring sejalan, pemerintah juga menyokong masyarakatnya. Jadi hari ini ya sama seperti Paulis. Panglima Kopi. Kan usaha Paulis, bukan pemberdayaan Pemko, tapi pemberdayaan Paulis sendiri. Tidak ada pemberdayaan. Berarti tugas pemerintah sebenarnya mendorong Bang ya. Mendorong. Membuka peluang-peluang. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa berusaha. Membuka jalan, termasuk yang pemasaran. Lapangan pekerjaan dan sebagainya. Ini Abang melihatnya bagaimana nih? Saya pikir itu belum maksimal digunakan oleh pemerintah. Jadi terutama misalnya adalah hari ini adalah ada anyaman begana begini. Jadi itu belum dieksplor secara baik pemasarannya mau kemana, bagaimana strategi untuk menjual, sehingga UMKM kecil ini cenderung dia berjalan sendiri tanpa ada pembinaan dari pemerintah. Akhirnya apa? Gulung tikar. Karena apa? Ini tidak difasilitasi. Harusnya kalau ingin meningkatkan perekonomian, membuka akses lapangan pekerjaan, peran Pemko ini memang jelas harus banyak. Pemko itu adalah mengurus masyarakat. Jadi dia bukan mengurus dirinya sendiri. Berarti kalau pemerintah itu kan hadir dari sejak masyarakatnya lahir sampai meninggal kan harus hadir gitu Bang ya. Wajib. Tapi sekarang gimana Bang gitu? Kalau kita lihat peran Pemko, artinya peran pemerintah terkait dengan masyarakat ini saya pikir agak sedikit jauh jaraknya, berjarak. Jadi seolah-olah pemerintah ini seperti minta dilayani, harusnya masyarakat dilayani. Menjadi pemimpin itu dilayani. Jadi kita lah orang tua, anak kita melayani anak kita. Kita yang berikan pelayanan kepada anak kita. Setelah anak kita mandiri, baru bisa kita lepaskan begitu. Sama seperti masyarakat itu dilayani setelah dia mandiri, baru dilepas, tapi tetap dalam pengawasan. Kira-kira begitu Pak. Tapi kan masyarakat kan bisa mengeluarkan kritik untuk pemerintah. Wajib, harus. Ini sekarang ini Bang masalah kritik dan sebagainya ini kan menyampaikan suatu pendapat masyarakat itu tentang pasar dan sebagainya. Masyarakat yang datang untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kritikannya kepada ini bagaimana Abang melihat kepemimpinan itu Bang terhadap kritik-kritik itu yang sekarang ini gitu. Kalau saya melihatnya memang hari ini memang lagi rezim lagi banyak walaupun tidak semua. Tapi hari ini memang ada potensi bahwa pemimpin-pemimpin hari ini alergi untuk dikritik. Ada nuansa ke sana. Jadi saya banyak menangani termasuk memberikan advokasi hukum terkait dengan undang-undang ITE. Iya. Terkait dengan persoalan-persoalan. Hari ini banyak tindak pidana itu yang terjadi adalah tindak pidana di dunia maya, bukan di alam nyata. Iya. Jadi sudah tertinggal nih kejahatan di alam nyata. Jadi banyak ini terjadi di alam gaib. Iya. Di dunia nyata. Bahkan potensial untuk dijerat pada hari ini. Padahal undang-undang ITE itu dibuat adalah sifatnya bukan untuk pemidanaan, walaupun ada ke situ. Yeah. Tetapi undang-undang ITE itu lahir, itu adalah sifatnya administratif untuk membuat pengaturan terkait dengan e-commerce, perjanjian ekonomi, perdagangan, secara online dan lain sebagainya. Awalnya begitu, sifatnya administratif, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, tapi hari ini kan sudah banyak menjerat kepada pidana. Nah, maka hari ini peran masyarakat ya memang ada di perundang-undangan juga ada peran serta dalam masyarakat untuk memberikan masukan yang sifatnya konstruktif. Ya namanya juga masukan. Artinya kadang-kadang kalau memang pemerintahnya memang tidak berada pada koridor yang kurang tepat, tentu akan dikritik oleh masyarakat. Sepanjang bahwa kritikan itu bersifatnya adalah untuk pelayanan publik, yang dikritik itu sifatnya kebijakan, bukan yang dikritik itu sifatnya privacy, saya pikir pemerintah harus menerima itu secara terbuka. Dan itu masukan. Berarti kalau masyarakat masih mau memberikan kritikan, artinya masyarakat masih peduli terhadap kotanya. Di saat masyarakat sudah mulai apatis, maka masyarakat mulai meninggalkan itu semua, dan kota berjalan, maka ini menjadi kota mati. Saya pikir begitu. Terkait dengan komunikasi Bang,
komunikasi pemerintah terhadap masyarakatnya. Kan ini kalau kita lihat kan bagaimana pemimpin itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakatnya, ya kan. Kemudian masyarakat bisa menerima dan bisa menjadi tumbuh kembang dari komunitas dari masyarakat ini sekarang. Abang melihat sendiri, Bang, ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya di Kota Lok Sumawe ini bagaimana, Bang? Saya melihat bahwa komunikasi itu hari ini memang agak berjarak ya. Ya. Agak berjarak antara pemerintah dengan masyarakat itu mulai agak berjarak. Artinya memang seperti ada ada semacam ketidaksesuaian ya. Artinya tidak jumpa, tidak ketemu ini. Nah, pemimpin tidak harus demikian. Pemimpin dia harus membuka pintu 24 jam. Dia pemimpin. Ya, menjadi seorang pemimpin itu adalah negara dalam kondisi bergerak. Seperti presiden. Presiden itu 24 jam itu. Walaupun dia tidur, negara itu berjalan di telap genggaman dia. Artinya apa? Seorang pemimpin, katakanlah misalnya wali kota ini harus menerima kritikan masyarakat, masukan, kritikan, itulah sebagai masukan untuk kotanya. Jadi hari ini bagaimana turbulensi komunikasi yang dibangun hari ini, kalau saya melihat sepertinya agak berjarak antara masyarakat dengan pemerintahnya. Maka kalau sudah mulai berjarak, maka apa yang bisa diberikan tanggapan dan masukan terhadap kotanya ini tentu tidak akan ketemu. Jadi sebenarnya masyarakat itu ya berhak saja mengadukan pelayanan publik. Mereka juga digaji dengan uang rakyat. APBN, APBK itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Yang digunakan juga fasilitasnya fasilitas umum. Uangnya juga rakyat, melayani rakyat. Jadi saya pikir ya memang harus bekerja ekstra untuk rakyat. Jangan waktu rakyat mengkritik lantas nanti dikriminalisasi, mengkritik sedikit lantas sudah lapor polisi. Jadi istilahnya begini, menjadi pemimpin itu jangan baperan juga, jangan terlebay. Menjadi pemimpin itu jangan baperan. Jadi kalau jadi baperan nggak usah jadi pemimpin lah. Mendingan dia duduk di rumah, kalaupun baper dengan istri, dengan anaknya lah, kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan terakhir dari saya misalnya bahwa kondisi pemerintah kota ini memang butuh pemimpin-pemimpin yang revolusioner, yang progresif, tahu terhadap kondisi rakyatnya, apa permasalahan kotanya. Maka untuk tahu permasalahan kota mungkin hari ini libatkan kampus, lakukan survei penelitian dan kajian terhadap kota. Nggak banyak, 4 kecamatan cuman. Artinya kajian riset terhadap kota ini apa, berapa jumlah data miskin. Dan seorang pemimpin itu harus turun ke lapangan. Jadi tidak menerima laporan itu di atas meja. Jadi dia harus turun melihat langsung kondisi masyarakatnya. Dia harus melihat langsung itu. Kalau perlu dia yang menjadi supir. Kalau misalnya ada ibu-ibu hamil, apabila dikhawatirkan terjadi meninggalnya bayi yang akan baru lahir, maka wali kota, pemimpin sebagai pemimpin, ya sesekali menjadi supir ambulan itu kan nggak ada masalah. Karena di berbagai kota dan kabupaten lain di Indonesia ini ada wali kotanya itu, pemimpinnya itu, ya emang dia mutar-mutar itu saja. Dia mengangkut setiap itu, dia jadi melihat langsung kecemasan, perasaan tidak menyenangkan, keluhan masyarakat, dia langsung. Jadi dia tidak terima dari bawahan-bawahannya. Jadi pelaksanaan administratif itu sudah diserahkan kepada wali kota dan diserahkan juga kepada sekda secara administratif kepegawaiannya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Jadi saya sebagai warga masyarakat dan juga pernah di DPR, dan saya melihat memang ada sebuah kebingungan tentang kota ini, Bang. Ini kota mau dibawa kemana? Ya. Arahnya kemana gitu kan, tujuannya kemana, yang seperti Abang bilang tadi, autopilot, ya pilotnya di mana, pesawatnya tadi mana gitu. Ini Bang Kemal sendiri melihatnya, Bang, dari apa, Bang, sebenarnya persoalannya, Bang? Karena memang saya juga bingung, Bang, gitu. Ketika di DPR kita melihat buku anggaran itu banyak program gitu. Nah, tapi ada program itu yang katanya Bang copy paste dan sebagainya. Kemudian ada dibangun, setelah dibangun tapi tidak ditempati gitu. Nah, besok berulang lagi pembangunan ini, ketika udah dibangun tidak ditempati, hilang lagi sengnya dan sebagainya, dianggarkan lagi. Kan seperti pasar buah dan sebagainya gitu. Ini gimana, Bang, menurut Abang? Karena ini adalah sebuah penganggaran yang mubazir. Kalau misalnya kalau 5 tahun
kalau kata Pak Yusdial tadi 1 triliun, berarti kan udah 5 triliun ini dalam 5 tahun. Berarti kan uang beredar itu di masyarakat kan 5 triliun gitu kan. Ini kok nggak maju-maju gitu Bang? Kayak mana gitu? Kok nggak ada sebuah perubahan sehingga saya aja bingung, apalagi masyarakat gitu. Gimana menurut Bapak? Ya berarti kalau kita bicara terhadap bahwa yang disebut dengan pembangunan itu adalah input sama dengan output gitu. Jadi 1 triliun itu tidak sama dengan 1 triliun sebagai realisasi program dan dampak kesejahteraan. Yeah. Tidak. 1 triliun penganggaran sama dengan mungkin hanya sekitar 25 miliar Yeah. yang dampak kesejahteraan, 200 miliar realisasi program. Yeah. Lainnya itu masuk ke kantong-kantong lainnya dan itu tidak terdampak dan itu hanya segelintir elit. Jadi ada problem tentang governance gitu. Ada problem tentang tata laksana pemerintahan yang tidak baik ya. Ada etika berpemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Ada prinsip oligarki yang masih terjadi kalau kemudian Paulis bicara gitu. Problem saya bisa kembalikan juga dengan kejadian begitu terjadi setiap tahun, kenapa Dewan tidak mengkritik pemerintahan wali kota? Itu juga ada problem di DPR juga berarti dengan situasi itu. Jadi masalah yang banyak ini mungkin hanya bisa kita urai dengan kita perlu pemimpin baru gitu. Jadi ini memang pasti ya karena memang tidak bisa terpilih lagi. Tapi menunggu sampai 2022 itu tidak bijaksana membiarkan autopilot. Waktu berarti tidak memberi kesadaran dan kematangan. Padahal kita hidup dalam waktu ya. Waktu inilah yang kemudian ditentukan apa yang bisa kita kembangkan terkait dengan komitmen pembangunan, bagaimana memperbaiki kualitas kita sebagai pemimpin. Itu yang harus dilakukan. Bagi saya ya harus dikritik lebih keras lagi. Jadi maksudnya kritik terhadap supaya bangun Bang ya. Supaya bangun atau supaya dia juga terkepak gitu ya. Maksudnya terkepak. Biar dia ini udah payah sekali, udah parah sekali ya, walaupun dia tidak terpilih lagi harus ada gerakan publik atau gerakan opinion leader yang menyebabkan semua ini sudah berada di situasi yang semakin parah, mencemaskan sebenarnya. Mencemaskan bukan hanya untuk sebagai umpan konsumsi bagi calon wali kota ke depan, tapi juga bagi warga semua yang tidak mendapatkan apa-apa ya. Itu yang harus kita atau kalau inilah problem dari rejim demokrasi elektoral kita. Kalau kita lihat misalnya kita bilang ini adalah kesalahan warga yang memilih wali kota sekarang. Tidak bisa juga kita katakan begitu. Coba ingat di Pilkada 2017 dan 2012, Pak Suhaidi itu menang tipis loh. Artinya apa? Ada banyak orang yang juga melabuhkan pikirannya ke calon lain yang bisa menjadi alternatif. Sayangnya hanya karena menang tipis atas nama hukum rejim demokrasi elektoral, yang menang tipis ini tetap akan berkuasa. The winner take all. Pemenang itu mengambil semua. Ini yang problem hari ini. Seharusnya ketika dia menang, yang kalah kemarin yang dipilih banyak itu harus didengar juga lah. Berarti kan dia diikuti oleh sekian puluh ribu pemilih. Tapi itu tidak terjadi dan itu yang menyebabkan kritik tidak terjadi, pemikiran tidak ada titik lain yang bisa dikembangkan. Jadilah dia hanya melihat cermin dirinya sendiri. Tadi bukan melihat cermin terbalik Bang ya. Iya. Ini kan harus ada cermin terbalik Bang gitu. Betul. Maksudnya cermin di sini cermin dia. Di sini cermin yang kalah dia dari ini ada gagasannya, tapi itu tidak pernah dia lihat. Nah itu yang harus bukan harus dilakukan, memang sudah terjadi ini ya. Ini waktu pemerintahan tinggal 2 tahun lagi. Inilah catatan-catatan ini bagi saya harus didengarkan oleh Pak Wali Kota. Saya selalu membuat tulisan terutama untuk terkait dengan pengelolaan lingkungan ya. Atau bagaimana sebuah kota itu berkembang. Tapi ini siapa yang baca ini? Wali Kota tidak baca. Jadi ini yang harus kita lakukan lah. Mudah-mudahan melalui podcast begini gerakan gerakan opini publik itu bisa semakin besar. Saya kan sering Bang keliling masuk kampung-kampung dan melihat ada sebuah potensi-potensi yang sangat besar di kota kita ini. Yang kata Bang tadi 4 kecamatan tidak bisa
berkembang. Sebenarnya potensinya luar biasa. Kalau saya melihat Kota Loksmawe ini kita bagi 3 zona sebenarnya kan. Ada zona pinggir, ada zona bisnis dan jasa, kemudian ada zona pertanian, peternakan dan industri. Nah, menurut Abang nih Bang, ke depannya apa yang harus kita mulai Bang? Saya setuju kalau kemudian bahwa kota ini dikembangkan dengan pola zonasi juga oke, Ya. ya. Tidak mesti bahwa setiap kota itu tidak ada lahan pertaniannya, Ya. oke. Tapi harus dilihat yang menjadi leading sektor dari kota itu tentu tidak pertanian, karena lahan pertanian kota kan sempit. Ya. Pertanian kota Bang. Oh, pertanian kota. Nah, pertanian kota. Nah, itu saya setuju. Nah. Cuman selama ini skema pertanian kota kan kelihatan. Ya. Kan masih pola pertanian rural aja ini, Iya. yang baru dilihat dan Karena saya melihat gini Bang, lahan banyak yang kosong gitu kan. pertanian kota oke. Padahal lahan kecil Bang, lahan pertanian kita mungkin 1.900, kecil gitu. Tapi kosong gitu, nggak dimanfaatkan secara maksimal. Harusnya 1.900 hektar ini kan harusnya bisa dimaksimalkan menjadi bagus, menjadi produktif sehingga apa akan menyuplai untuk kotanya sendiri, kemudian tetangga. Gate dan inlandnya harus jalan gitu. Dengan pertanian kota dia bisa kembangkan aneka ragam sayur dan buah ya, melalui dengan teknologi yang lebih direkayasa ya, secara agrobisnis. Ya. Nah, itu bisa dilakukan, tapi kan kita tidak lihat. Ya. Ya. Ada yang sekarang saya tidak tahu siapa yang kembangkan wisata sawah itu. Ya, ya. Oke, bagi saya oke lah ya, hal bagus itu. Tapi saya belum lihat juga ya. Ya. Di Blampanyang disebut tentang wisata sejarah. Ya. Gua Jepang belum berkembang juga sampai hari ini. Gitu-gitu juga Bang ya. Begitu-gitu juga sudah dibuat riset sama Unimal, tapi saya lihat masih begitu-gitu aja. Kalau saya melihatnya perawatannya Bang yang nggak Ya, nggak bahkan jalan. keamanan tidak baik Ya. ya. Istri saya pernah perampokan di sana Bang. di Gua Jepang. Jadi ada banyak hal yang kita belum bisa jamin bahwa kota ini sehat. Ya. Tapi Abang punya apa ya? Punya hal yang positif bahwa kota ini akan berkembang ke depan. Kalau kita punya pemimpin separuh Ridwan Kamil aja oke. Ya. Ya. Atau sepertiga Ibu Risma pun Ya. oke. Ya. Ini sepersepuluh pun susah kita cari. Ya. Orang yang kombinasi antara dia intelijen, Ya. dia berani mengeksekusi, Ya. ya. Yang kedua dia komunikatif. Nah itu kan kira-kira kalau kita lihat Ridwan Kamil, Ibu Risma, wali kota perlu orang seperti ini, Ya. orang yang dekat, ya. Wali kota tidak bisa berlagak seperti gubernur. Ya. Ya, wali kota itu dia harus orang pagi sudah keluar. Ya. Atau seperti Pak Bupati Bantaeng yang sekarang jadi gubernur Sulawesi Selatan. Ya. Di setiap pagi dia buat coffee morning di rumahnya, orang silakan datang. Ya. Penyelesaian direct solving. Ada orang sakit, nih, ada orang nak bisa doang kasih duit. Mau melahirkan, udah ada ambulan yang jemput, ya. Bagus, ya. Saya Ini pikir, kopi morning kayak gini kan bagus sih Bang ya. ya, tapi kopinya nggak ada. Karena keasikan lupa kopi kayaknya ya. Iya. Sampai saya sudah nggak semangat bicara. Karena nggak kena kopi gitu ya. Nggak ada cairan, saya sudah kekurangan. Saya Kekurangan cairan gitu sudah ya. dehidrasi. Jadi itu, ya, komunikatif, kemudian intelijen, eksekutor. Komunikatif nggak bisa kalau dia nggak dekat. Ya. Sekarang mau cari Pak Suhaidi ini pagi hari di mana dia? Ya. Harus tahu kan? Ya. Masyarakat mau ngadu aja nggak tahu mau kemana. Tahu. Apalagi sekarang ada alasan COVID nggak boleh bertemu publik kan? Nah, ini menjadi masalah. Iya. Jadi hal-hal seperti ini. Atau dia dia tidak komunikatif, Ya. tapi sebenarnya komunikatif penting. Ya. Tapi dia intelijen dan berani eksekusi itu oke. Maksudnya Ya. apa yang dia buat begini kan ada filosofi berbuat tapi salah itu jauh lebih baik daripada memiliki 1000 kebenaran tapi tidak pernah dilaksanakan. Ya. Ini problemnya nggak pernah buat karena takut salah Ya. atau memang tidak punya keberanian. Jadi itu Ya. sejarah tidak akan pernah terjadi ketika tidak dilakukan, Ya. tidak mau, tidak berani. Ya. Nggak bisa. Sejarah terjadi itu bukan oleh begitu. Ya. Ya, kalau si pendiri Microsoft itu tidak keluar dari Harvard itu nggak ada dia. Bill Ya. Gates itu nggak ada itu. Ya. Betul. Si Zuckerberg juga kalau dia rajin hanya belajar dia nggak akan buat Facebook Ya. itu. Jadi harus punya keberanian, harus melakukan, Ya. dan harus memunculkan di kepalanya apa yang orang lain bilang tidak mungkin, Ya. dia bisa katakan mungkin. Mungkin. Nah itu dan
gembira ya. Kalau pemimpin yang gembira seperti Pak Jokowi, Ya. Pak Gus Dur, Iya. yang gembira dia ketawa aja ya. Ini Iya. pemimpin kita jarang lihat pemimpin ketawa. SBY kan suka main musik gembira ada. Pak SBY serius ya. Serius, ya. Beda. Jadi pemimpin oke, Pak SBY beres sebagai presiden. Tapi Iya. kan kita nggak bicara presiden, kita bicara wali kota. Wali kota, ya. Wali kota kita. Jadi closing statement abang gimana Wan? Ini udah terakhir nih untuk kita. Closing statement saya adalah semua jadi statement dan susah juga buat closing. Ya. Kota ini harus diurus kembali ya. Yeah. Kota yang sudah berdarah ini harus disembuhkan lukanya. Yeah. Dan kemudian mari bersama-sama kita love Semawe. Kita how to love Lok Semawe with critic. Ya, jadi apa namanya? We support this government critically. Kita dukung pemerintahan ini dengan kritik. Ya, jangan kita dukung pemerintah ini dengan sikap apa namanya menjilat atau senang-senangin aja. Asal Bapak senang ya. Asal Bapak senang EBS ya. Padahal EBS itu sistem rem itu automatic braking system kan. Jangan ABS. Iya. Bangunkan pemimpin kita ya. Buat gebrakan. Dan satu lagi, perlu active citizen, perlu warga yang aktif Iya. menyuarakan gagasannya, tapi juga hindari menyenyet ya, karena menyenyet juga tidak bagus. Ya. Oke. Saya pikir itu. Ya. Bang Yusril gimana? Statementnya apa Bang untuk bisa kita closing ini? Ya, saya pikir bahwa kota Lok Sumawe ini butuh pemimpin baru, butuh pemimpin yang visioner, butuh pemimpin yang merakyat, artinya yang mudah dijumpai, mudah mengadukan masalah. Artinya begini, pemimpin itu dia diberikan ruang dan waktu. Masyarakat ingin mengeluh, berkeluh kesah apa persoalannya, jadi tidak mesti harus disampaikan kepada di bawah. Jadi dia menyediakan waktu untuk masyarakat untuk berkeluh kesah, mengadu dan lain sebagainya. Nah, ruang-ruang ini yang harus diberikan lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Selain itu bahwa kepemimpinan, sebuah kepemimpinan itu memang harus harus siap dikritik. Siap dikritik supaya kota ini semakin maju. Dan yang terakhir adalah kita butuh pemimpin yang visioner ke depan. Pemimpin yang berani melakukan eksekusi langsung dan pemimpin yang mampu meninggalkan legasi di masa yang akan datang sehingga nama dia akan dikenang pada suatu saat bahwa dia yang pernah membangun kota Lok Sumawe ini menjadi seperti ini hingga hari ini. Demikian Pak Lis. Iya, ini luar biasa sekali perbincangan kita kali ini dengan dua orang pakar. Saya diapit dua pakar nih. Saya sangat senang sekali karena ada pakar-pakar yang mengapit kita. Kenapa? Kalau orang pinter mengapit kita, orang baik mengapit kita, ini akan menjadi sebuah hal yang baik untuk kedepannya. Karena kota Lok Sumawe ini dibangun harus bersama-sama, ya, menjadi kota tujuan, menarik dan sebagainya. Ini perlu ada sebuah kritik yang dibilang tadi Pak Yusril, kemudian harus gembira pemimpinnya, kemudian visioner ke depan. Dan ini semuanya harus bersama-sama kita wujudkan untuk Lok Sumawe ke depan. Mungkin yang belakang, yang lalu biarlah menjadi sebuah pengalaman bagi kita, sebuah acuan bagi kita untuk kita bisa melompat berapa langkah lagi ke depan untuk menjadikan Lok Sumawe ini menjadi betul-betul sebuah kota yang Lok Sumawe mencintai, semua saling mencintai di sini. Kotanya akan menjadi kota yang besar ya, tapi masyarakatnya nyaman seperti yang tadi kita diskusikan ini. Mungkin kedepannya ada sebuah keinginan kita bersama bahwa kota ini menjadi sebuah kota tujuan, menjadi tempat kota wisata, kemudian menjadi tempat kota yang semuanya bisa dibangun bersama-sama dengan masyarakatnya untuk bisa bangkit bersama menuju kota Lok Sumawe yang mulia dan bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.